Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Firdaus, NIM 312010313. Saya dari kelas TI 20C1. Mata kuliah Pemrograman Orientasi Objek. Yang saya hormati beliau sebagai pengampu Bapak Sufajar Pujianto, Eskom Mkom. Di sini saya akan berpresentasi tentang proyek akhir untuk nilai UAS saya, yaitu membuat aplikasi POS atau Point of Sales. Sebelum saya berpresentasi, alangkah baiknya saya akan membuktikan atau menunjukkan nama device yang saya gunakan untuk membuat aplikasi ini, yaitu device saya sendiri. Di sini saya namakan tertera IHM_FRD, yaitu singkatan dari nama saya Ilham Firdaus. Selanjutnya saya akan ke YouTube. Di sini juga saya telah meng-subscribe YouTube-nya Bapak Sufajar Pujianto dan menyalakan lonceng. Untuk teman-teman sekalian, jikalau ada yang membutuhkan informasi tentang pemrograman, khususnya di aplikasi Delphi, silakan untuk meng-subscribe Bapak Sufajar Pujianto ini dengan nama YouTube-nya Sufajar Pujianto. Oke, langsung saja saya akan menunjukkan aplikasi yang telah saya buat. Saya akan buka terlebih dahulu. Sebelum saya berpresentasi, saya menyampaikan rasa terima kasih banyak atas bimbingan, waktu, dan ilmunya untuk Bapak Sufajar Pujianto Eskom Mkom. Karena tanpa beliau, saya tidak akan bisa membuat aplikasi yang saya presentasikan saat ini. Oke, lanjut. Saya akan mencoba login yang salah. Login saya asal-asal. Dengan akun asal, username asal, password asal. Di sini maka jika asal-asalan atau tidak valid atau salah atau tidak terdaftar, maka akan muncul warning, yaitu user atau password tidak valid. Saya akan login dengan akun yang benar, akun saya sendiri. Sebelum saya enter atau sebelum saya login, di bagian bawah aplikasi ini hanya tertera tulisan user, dan bagian tengah Point of Sales atau POS by Firdaus versi 1.0.0. Dan di bagian pojoknya ada tanggal dan jam. Setelah saya login, maka di bagian bawah akan bertuliskan welcome Ilham Firdaus, karena saya menggunakan akun Firdaus. Jika menggunakan akun lain, maka di sini akan welcome nama atau username akun tersebut. Di tengahnya masih sama nama aplikasi, dan di paling pojoknya ada tanggal dan jam juga. Di sini saya akan berpresentasi. Saya awali dengan aplikasi ini terdiri dari 3 partisi, yaitu master data, transaksi data, dan reporting atau laporan. Di master data ini terdiri dari form barang, form supplier, form customer, form unit, dan form user. Di bagian partisi kedua yaitu transaksi data, yaitu ada pembelian dan penjualan. Di bagian reporting laporan, yaitu ada report penjualan, report pembelian. Saya awali di bagian master data. Di bagian master data ini, di transaksi data ini, di reporting ini sudah saya buatkan icon supaya lebih bagus tampilannya. Di sini juga di bagian form kosongnya, yaitu di tengah sini, saya tambahkan gambar. Ini hanya variasi saja. Saya awali dari form master user, dari master data. Ketika diklik, maka akan muncul form, yaitu user setup, yang berisikan tabel user yang dibolehkan mengakses aplikasi ini. Terdiri juga dari bagian atas header dan bagian bawah yaitu detailnya. Di bagian form ini berisikan bagian detailnya, form name, form description, ID user, dan mark. Di bagian headernya ada ID user, username, password. Saya contohkan untuk menginput user baru. Kita masukkan Jafar, dan username-nya saya samakan.
passwordnya supaya gampang. Kenapa di sini masih belum muncul? Karena saya belum checklist dan menekan tombol add access. Saya akan coba. Sini sudah logo segitiga, berarti sudah terdaftar. Lalu saya tekan tombol add access, maka akan muncul akses apa sajakah yang akan dibolehkan untuk si user Jakvat. Saya akan membolehkan hanya 2 atau 3. Oke, di sini masih ada tanda gini, harus klik sembarang dulu. Jika sudah 3, saya akan coba keluar dan login dengan akun Jakvat. Tuh, 2, 3. Di sini ada tertulis juga welcome Jakvat. Di sini hanya 3 form yang dibolehkan karena tadi diakses hanya 3 yang dibolehkan. Oke, selanjutnya saya akan keluar terlebih dahulu dan login dengan akun saya sendiri lagi. Saya login ulang lagi. Selanjutnya tadi dari master user, kita telah menginput Jakvat. Di sini saya juga akan mencoba untuk menghapus user Jakvat ini. Saya hapus, konfirmasi delete, saya oke, maka di sini akan terhapus aksesnya. Si Jakvat tidak akan bisa mengakses aplikasi ini lagi. Selanjutnya masih di partisi pertama, yaitu master data, yaitu di master unit. Di sini juga terdapat 2 partisi juga, yaitu form header dan bagian bawah form detail. Bagian atas digunakan untuk menginput, saya input, saya tekan tombol plus. Di sini sudah ada dus liter meter piece. Saya akan masukkan roll. Setelah itu saya checklist, maka di bawah akan tertulis roll dengan tanda segitiga, berarti sudah terinput. Saya coba menghapus, saya tekan min, muncul form, lalu oke, maka akan terhapus. Saya akan edit bagian liter jadi senti, cm ya, cm dan sini senti. Lalu saya akan checklist, maka di sini tertulisnya akan cm dan unit name-nya namanya senti. Saya akan hapus lagi si ini, saya kembalikan seperti semula, liter. Setelah saya kembalikan seperti semula, yaitu liter, unit name-nya liter. Saya akan berlanjut ke form selanjutnya, yaitu master customer, masih di partisi yang sama, yaitu master data. Ketika diklik akan muncul form seperti ini yang bermunculan, yaitu di bagian headernya, bagian input, di bagian detailnya, yaitu detail yang telah kita input sebelumnya. Saya akan input langsung saja, saya klik. Karena di sini customer, saya tandai dengan huruf C. Di sini ada 7 customer, maka saya akan masukkan ke 8. Nomor 8. 3, 8. Nama customernya toko. Terus teleponnya saya tulis asal untuk contoh saja. Faxnya juga saya tulis asal, NPW-nya saya tulis asal, kontak personnya nama saya sendiri, emailnya juga setelah itu alamat saya contohkan dengan Jalan Semangka 090 Cikarang. Setelah saya input semua kolom yang ada di sini,
Kenapa di bawahnya belum terinput semua? Karena saya belum menekan tombol checklist. Setelah saya menekan tombol checklist, maka di sini terlihat logo segitiga biru bertanda akan bahwa si konfigurasi ini telah terinput. Di sini terdapat Kustakon, customer name, nomor telepon, fax, seperti yang tadi saya isi. NPWP, kontak person, email, dan alamat. Di sini saya akan coba edit yang toko Firdaus ini. Saya coba ganti Wardono. Di sininya juga sama. Wardono WRD@gmail.com. Yang sebelumnya adalah toko Firdaus menjadi toko Wardono. Di sini belum segitiga, belum diceklis. Setelah saya checklist, di sini udah segitiga, toko Wardono telah terubah, telah teredit. Kontak personnya juga Wardono, emailnya WRD. Setelah saya edit, saya mencoba edit, saya akan mencoba menghapusnya. Saya hapus, muncul form baru, saya oke, maka akan terhapus si PT Wardono ini. Selanjutnya saya akan berpindah ke form selanjutnya. Dari customer kita ke master supplier, masih di partisi yang sama master data. Kita ke master supplier atau vendor. Di sini hanya ada 3 vendor, saya akan input langsung vendor keempat 004. Kita namakan nama saya sendiri lagi karena di sini belum ada nama saya. Saya akan tambahkan nama saya sendiri. PT dan nomor teleponnya saya contohkan dengan asal. Faxnya juga dengan asal untuk contoh saja. PWP-nya, kontak personnya saya sendiri. Emailnya. Jadi di sini tampilannya seperti di form sebelumnya, yaitu form customer. Ada nama, akun, terus telepon, fax, NPWP, kontak person, email, dan alamat. .com. Kita ke alamat Jalan Kentang nomor 77 Cikarang. Setelah di sini saya input, lalu saya checklist, maka di bawah akan muncul dari vendor account-nya, dari vendor name-nya, dari teleponnya, dari fax-nya, dari NPWP-nya, dari kontak personnya, email, dan alamatnya. Di sini vendor keempat, tadi hanya 3, sekarang menjadi 4. Sekarang di sini akan saya mencoba mengedit si PT ini. Saya ganti menjadi PT Ahmad. Kontak personnya saya ganti Ahmad juga. Emailnya saya ganti juga AHM. Addressnya masih saya samakan, saya checklist dari yang sebelumnya PT Firdaus menjadi PT Ahmad. Kontak personnya juga telah menjadi Ahmad. Setelah saya input, saya akan mencoba menghapus. Fungsi menghapusnya yaitu tombol min, akan muncul form, saya oke. Maka si PT Ahmad ini akan terhapus. Yang tadinya ada 4 form, ada 4 tabel menjadi hanya 3. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke form sebelahnya dari customer, supplier, lalu barang. Lalu di barang, sebelum saya melanjutkan ke form ini, saya akan menjelaskan bahwa toko atau perusahaan yang sedang menggunakan aplikasi ini saya contohkan dengan toko atau perusahaan berdagang atau menjual elektronik, alat-alat elektronik sederhana, atau
yang biasanya digunakan untuk barang-barang DIY, barang buatan. Saya contohkan, di sini ada ampli mini 12 volt, ada speaker Audax 15 watt, ada blower fan 5 volt, ada peltier modul 12 volt, ada heatsink 10 cm panjangnya, terus 8-nya lebarnya, lalu 6 cm-nya adalah tingginya, panjang kali lebar kali tinggi. Lalu ada step down 220 volt ke 12 volt 5 ampere. Lalu ada motor atau dinamo 28 watt 10.000 rpm. Ada subwoofer 10 watt, ada solar panel 24 watt. Di sini saya contohkan hanya ada 9 barang. Saya akan mencoba tambahkan di sini karena barang. Saya ilustrasikan dengan huruf B supaya teringat atau gampang. 00 10 010. Nama itemnya Bluetooth, modul Bluetooth. Modul Bluetooth. Unitnya saya kasih piece, jenisnya piece. Minimalnya 90, maksimalnya 200. Saya harga belinya saya kasih 40.000, 41,3. Lalu harga jualnya saya jual 47.500. Bis aktifnya saya true. Di sini belum bertambah dan di sini belum segitiga, saya belum contreng. Ketika saya contreng, maka di sini akan muncul semua informasi atau detail. Di sini ada ID-nya item, ID-nya barang atau disebut item ID, ada nama barang, ada unit, ada is aktif, ada minimal stok, ada maksimal stok, ada harga beli dan harga jual. Saya coba edit di bagian solar panel, subwoofer. Saya akan mencoba mengedit si subwoofer ini dari yang 10 watt menjadi satuan inch. Jadi speakernya yang tadinya dijual dengan satuan watt, saya akan jual dengan satuan inch saja. Jadi 3 inch. Subwoofer 3 inch. 70.000 jadi 80.000. Yang tadinya 74.500 jadi 84.500. Stoknya jadi 230, maksimal stoknya jadi 310. Saya save. Yang tadinya subwoofer satuannya watt sekarang menjadi inch. Jadi 3 inch di sini. True dan minimal stoknya menjadi 230 dan maksimal stoknya menjadi 310. Harganya dari yang tadinya 70-an sekarang udah 80-an dari harga beli dan harga jual. Setelah saya input dan edit, saya akan mencoba menghapusnya. Saya akan menghapus yang tadi, yang modul Bluetooth ini saya akan hapus. Maka akan muncul form, saya oke. Maka di sini akan terhapus. Yang tadinya ada 10 barang menjadi 9 kembali. Ini sudah mentok. Ini hanya 9. Mungkin hanya ini saja dari master data. Sudah barang, supplier, customer, dan unit of measurement dan user. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke form partisi kedua, yaitu transaksi data yang berisikan form pembelian dan form penjualan. Saya buka dari form pembelian, ketika diklik akan muncul form transaksi pembelian. Di sini juga seperti form sebelumnya, ada bagian header dan ada bagian detail. Di header untuk menginput dan di detail untuk mengakses atau melihat data-datanya. Saya akan coba input. Di sini pembelian, berarti vendor ya. Saya coba Jailani Corporation. Di sini saya klik, maka di sini akan muncul Jailani Corporation yang total modal dan total masih 0 karena masih baru. Yang Jailani Corporation yang di bawah ini sudah bertransaksi sebesar 47 juta rupiah.
Saya akan mencoba menginput di samping tabel header, di bagian samping tabel detail ada add item. Saya klik, maka akan muncul form di depannya, memunculkan barang apa saja yang kita ingin belanja. Saya akan belanja speaker Audax, ampli, dan subwoofer. Kita klik sembarang, lalu saya oke agar masuk di tampilan detail. Setelah masuk di tampilan detail, maka akan muncul item ID, nama item, kuantitinya, jumlah, ada unit, ada price, ada land mount, ada record, ada transdate, ada user ID. User ID adalah saya yang sedang menggunakan atau akun yang sedang menggunakan aplikasi ini. Akan terdata juga. Di sini kenapa total mount dan grand total masih 0? Karena saya belum menambahkan si kuantitinya. Saya contoh 90. Yang ini 90 juga, dan yang ini 90. Saya sudah edit, maka total mount dan grand totalnya akan berubah dari yang tadinya 0 menjadi 11.060.000 dan grand totalnya 12.276.600 dikarenakan ditambah ISPPT yang saya checklist 11%. Selanjutnya saya akan coba print untuk menampilkan laporannya. Saya print, maka akan muncul form seperti ini. PT Kaulo Gusti. Saya contohkan untuk perusahaan yang sedang menggunakan aplikasi ini, yaitu PT Kaulo Gusti. Kepada PT Jailani Corporation, dan purchase order number-nya yaitu 056 purchase dan Januari 2023. Purchase order date-nya atau tanggalnya yaitu 19 Januari 2023. Di sini tertera nama itemnya, terus ID itemnya, ada kuantitinya, jumlahnya, unitnya, jumlahnya, terus price-nya, harga satuannya, dan land mount, harga total price dikali kuantiti, dan subtotal yaitu jumlah land mount ditambahkan, lalu ditambahkan PPN-nya 11%, 1.216.000 menjadi totalnya 12.276.600. Di bagian bawah juga saya membuat tabel untuk siapa yang membuat tabel ini atau laporan ini, yaitu saya sendiri karena akunnya saya sendiri. Di sini akan muncul otomatis nama akunnya. Di sini approve by masih kosong karena belum di approve. Di sini di bawah ada tanggal, ada jam saat ini, dan di page-nya kenapa 1/1 karena di sini ini hanya satu lembar. Jika di sini ada 2 lembar, maka di sininya 1/2, dan jika kita ke bawah maka akan muncul 2/2. Saya close. Setelah saya print, saya akan mencoba menghapusnya di Jailani Corporation ini. Di sini saya juga mendesain agar tidak sembarangan menghapus detailnya ini atau data ini. Maka saya tidak membolehkan menghapus vendor ini sebelum menghapus detailnya. Saya contohkan, saya akan menghapus si Jailani ini. PT Jailani. Muncul form, nah maka akan muncul form hapus detail terlebih dahulu. Seperti ini. Saya akan menghapus detailnya terlebih dahulu. Saya delete satu persatu. Saya delete. Jika sudah di delete, maka PT Jailani Corporation ini bisa saya hapus karena detailnya sudah di delete. Ya, dari yang tadinya ada 4 tabel, di sini hanya ada 3 tabel. Di sini juga saya memungkinkan atau memudahkan si pengguna aplikasi ini untuk mencari contoh seperti vendornya lagi banyak atau pembelinya lagi banyak atau penjualannya lagi banyak. Di sini ada pencarian juga, memakai nomor ini atau nomor vendor bisa, nama vendornya juga bisa. Di sini saya contohkan dengan nama purchase ID-nya. Saya cari dengan 054. Saya enter, maka di sini hanya cuma satu yang 054 purchase-nya. Saya hapus kembali, saya refresh. Setelah itu saya akan kembali lagi ke awal. Di bagian transaksi data penjualan, di form ini saya klik, maka akan muncul transaksi penjualan di sini sebagai customer
atau pembeli. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tabel yang telah saya masukkan. Saya akan tambahkan PT Takapedia. Maka di sini akan muncul PT Takapedia. Di sini total money masih 0, grand totalnya masih 0. Kalau PT Takapedia yang bawah, yang Jakarta, sudah bertransaksi 22 juta sekian dan 24 juta sekian. Kita akan mengisi tabel yang baru, ini yang baru saya input. Saya add item. Saya akan membeli blower, Peltier, dan step down. Saya klik sembarang, saya oke supaya masuk ke bagian detail. Sini ada item ID, item name, quantity, unit, price, land mount, translate, user, ID. Saya akan edit. Di sini 120. Di sini 120 juga, dan di sini 120 juga. Saya klik sembarang dulu. Lalu di sini di total money akan berubah dari yang 0 menjadi 5 juta 652.000 dan grand totalnya ditambah PPN 11%, 6.273.720 perak. Sini akan saya print, akan muncul data seperti ini. Seperti di purchase atau di pembelian saya, di penjualan juga akan muncul seperti ini. Dari PT Kaulu Gusti kepada PT Takapedia Jakarta, sales order numbernya 035, sales bulan 1 tahun 2023. Sales order date-nya atau tanggal dibuatnya laporan ini adalah tanggal 19 bulan Januari 2023. Di sini berisikan ID-nya item, ada nama item, ada quantity, ada unit, ada price, ada land mount. Di sini harganya sangat murah 12.000, maka hasilnya hanya sedikit. Sini berjumlah 5.652.000 ditambah 11%, PPN 621.720 perak. Totalnya adalah 6.273.720 perak. Sini juga ada tertera siapa yang mengeprint atau mencetak laporan ini, yaitu saya sendiri karena ini menggunakan akun saya. Dan di sini ada approve-nya. Dan sini ada tanggal, ini jam saat ini, ada page of 1 karena di sini hanya 1 lembar. Saya close, saya coba menghapusnya. Di sini saya hapus. Saya juga di transaksi penjualan ini saya desain agar tidak sembarangan untuk menghapus bagian detail ini atau data ini. Karena jika kehilangan data ini akan sangat berbahaya bagi suatu perusahaan. Maka saya desain seperti itu, saya contohkan, saya akan langsung menghapus bagian headernya. Saya oke, maka akan muncul hapus detail terlebih dahulu. Saya delete satu persatu. Setelah saya delete, maka saya akan dibolehkan untuk menghapus bagian headernya, yaitu PT Takapedia Jakarta. Saya akan hapus, maka akan terhapus kembali seperti semula. PT Takapedia-nya di sini hanya satu, hanya yang di bawah yang bertransaksi 22 juta dan grand total 24 juta. Dan ini purchase ordernya yang 033. Di sini, dan sini. Selanjutnya, saya akan ke partisi yang ketiga, yaitu bagian reporting atau bagian form pelaporan. Di sini hanya ada 2, yaitu report penjualan dan report pembelian. Saya awali dengan report pembelian. Di purchase report ini akan bisa menampilkan tanggal. Saya print, maka akan muncul laporan seperti ini. Laporan belanjanya dari PT Kaulu Gusti Mall. Di sini ada purchase order number, ada purchase date, ada item ID, ada nama item, ada quantity jumlah, ada unit, ada price, ada land mount. Di sini juga di bawah ada total. Di sini kuantitinya dijumlah ditambahkan menjadi 2.544 piece karena di sini jadi piece semua.
Ini land amount, ini hanya total, tidak ada PPN dan lain-lain. Ini hanya total Rp122.477.000. Di bawahnya juga ada siapa yang membuat laporan ini, yaitu prepare by, yaitu saya sendiri karena akun saya. Dan di sini approve by. Di sini ada tanggal, di sini ada jam saat ini, di sini ada page-nya. Karena ini hanya satu lembar. Saya akan close. Saya akan coba ke report penjualan. Saya akan masukkan dari tanggal 1 ke tanggal 19. Saya print. Jadi print maka akan muncul seperti ini, sama seperti di podcast. Dari PT Gaulo Gusti, ini laporan penjualannya, penghasilannya, dari sales order number, sales date, dari nama item, ID item, dari nama item, terus quantity, unit price, dan land amount. Kita ke bawah. Di sini juga ada total kuantitinya dijumlah atau ditambahkan, ada 1513 piece penjualan kita. Penghasilannya adalah Rp69.314.000. Di sini ada nama pencetaknya, yaitu saya sendiri karena akun saya. Di sini ada approve by, di sini ada jam, di sini ada tanggal, di sini ada jam, di sini ada page. Di sini kenapa 1/2? Karena di sini ada 2 page, ada 2 lembar. Mungkin hanya sekian saja untuk aplikasi yang telah saya buat. Sekiranya ada salah, mohon maaf atas penyampaian saya, dan juga ucapan mohon maaf sebesar-besarnya untuk Bapak Sufajar Busyanto, karena saya sebagai murid sering melakukan kesalahan. Mohon maaf sebesar-besarnya juga kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup.